Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Najma Sakifat Hola dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2023 Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Kali ini saya akan menjelaskan tentang lanjutan dari robot operasi sistem Basic Developer Training. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang robot operasi sistem pada kedua, yaitu yang kedua yaitu session 3 dan 4. Oke, kita akan lanjut pada pembahasan yang berikutnya. Nah, pada robot operasi sistem yang kedua, inilah versi terbaru dari sebelumnya, yaitu ROS 1. Nah, versi terbaru ini dari framework software untuk pengembangan robot yang lebih fleksibel dan canggih. Nah, di dalam robot operasi sistem 2 ada pengembangan dari versi sebelumnya, yaitu dengan fokus peningkatan performa, keandalan dan fleksibilitas untuk berbagai aplikasi robotik, termasuk sistem waktu yang nyata, jaringan non ideal, dan lingkungan produksi. Apa sih yang baru pada robot operasi sistem 2? Sebelum masuk ke pembahasan, ada tujuan pengembangan robot operasi sistem kedua. Yang pertama itulah real time capability. Nah, apa itu real time capability? Nah, real time capability itu mendukung operasi dengan kurun waktu yang nyata atau secara real time. Nah, yang kedua itu adalah multi platform support. Ini bisa berjalan di berbagai sistem operasi seperti Linux, Windows, macOS, dan sistem embedded. Yang ketiga yaitu ada keamanan komunikasi. Nah, ini mendukung autentikasi, enkripsi, dan kontrol akses. Yang keempat itu adalah komunikasi terdistribusi, menghilangkan ketergantungan pada ROS master, mendukung sistem desentralisasi. Next, nah ini merupakan salah satu tambahan atau apa ya, yang ada pada robot operasi sistem yang sesi 3 dan 4. Yang pertama itu adalah motion planning. Ada X-Men Movelt Planning dan Environment. Movelt adalah kerangka kerja untuk perencanaan gerak di robot operasi sistem. Dengan Movelt ini, kita bisa merencanakan pergerakan robot, memeriksa tabrakan, dan mengatur tugas-tugas kompleks secara visual. Lingkungan ini dilengkapi dengan plugin RVIS, tools C++, dan sistem konfigurasi yang mendukung perencanaan berbasis sensor atau CAD. Yang selanjutnya yaitu setup new robot. Untuk menghubungkan robot ke Movelt, kita perlu membuat deskripsi robot menggunakan URDF atau XRCRO, lalu membuat paket Movelt khusus robot tersebut. Setelah itu, konfigurasi dilengkapi dengan pengujian di simulator atau langsung ke robot nyata. Langkah ini penting agar robot bisa merespon perintah gerak secara akurat dan aman. Next itu adalah yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu ada RFIZ atau tools pada robot operasi sistem. RFIZ adalah suatu software visualisasi yang digunakan untuk merencanakan gerakan robot secara grafis. Nah, dengan ini kita bisa menentukan posisi awal dan tujuan akhir robot. Lalu, Movelt akan menghitung jalurnya secara otomatis. RFIZ juga memungkinkan kita memantau apakah jalur yang kita pilih aman dari tabrakan dan sesuai dengan batas gerak aman dan sesuai dengan batas gerak robot. Ini sangat membantu untuk pengujian sebelum diterapkan di dunia nyata. Jadi ini bisa diterapkan untuk robot-robot, contohnya robot pembersih, robot asisten, dan robot yang memerlukan jalur untuk gerak atau berjalan. Nah, pada sistem operasi robot kita menggunakan bahasa pemrograman C++. Nah,
dengan menggunakan bahasa programming C++, API dan Mobile Code, kita hanya perlu beberapa baris kode untuk merencanakan dan menjalankan gerakan robot. Ini sangat berguna jika kita ingin mengotomatisasi pergerakan berdasarkan logika program atau sensor. Nah, jadi kenapa menggunakan C++? Karena dengan kita tahu C++ itu merupakan bahasa pemrograman yang simple dan kompleks dan bisa digunakan untuk berbagai platform atau apapun gitu. Next itu adalah Moved Planning. Moved adalah framework utama dalam robot operasi system untuk perencanaan gerak robot. Dengan Moved, kita dapat mengontrol pergerakan lengan robot dari suatu sisi ke posisi lain dan memperhitungkan batasan fisik, deteksi tabrakan, dan lingkungan sekitar. API Moved mempermudah integrasi dengan program C++. Jadi Moved Planning ini terintegrasi dengan bahasa pemrograman C++ dan hanya butuh beberapa baris untuk perencanaan dan eksekusi gerakan yang kompleks. Nah, yang selanjutnya itu adalah PCL. Apa itu PCL? Nah, pustaka code library. Ini khusus untuk menangani data 3D seperti point cloud dan lain-lain. Fungsi utamanya adalah meliputi segmentasi permukaan, filter, noise, pemisahan objek, dan rekonstruksi model. Di robot operasi sistem, PCL terintegrasi melalui PCL ROS sehingga kita bisa langsung mengolah data dari sensor dalam arsitektur robot operasi sistem. Nah, ini adalah fitur-fitur yang terbaru pada robot operasi sistem yang kedua. Di situ ada real time communication support. Nah, ROS 2 ini dirancang dengan dukungan terhadap sistem real time, memungkinkan pengembangan aplikasi yang memerlukan latensi rendah dan respons yang sangat cepat. Contoh pada robot industri, drone, dan kendaraan otonom. Selanjutnya itu komunikasi ini antar nodes bisa dikonfigurasi agar bersifat deterministik. Terus yang kedua itu ada DDS atau Data Distribution Service Middleware. Nah, ROS 2 ini menggunakan DDS sebagai lapisan komunikasi utama. Yang yang ada pada DDS itu real time komunikasi yang jelas. Itu adalah QoS adalah Quality of Service konfigurasi, komunikasi antar perangkat di jaringan luas, komunikasi yang bisa dienkripsi dan dikontrol. Nah, di sini menyangkut semuanya teman-teman, jadi dari komunikasi secara langsung, quality of service, komunikasi antar perangkat yang sangat luas, komunikasi yang bisa dienkripsi dan dikontrol. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada life cycle management. Apa itu life cycle management? Dalam ROS 2 ini memperkenalkan konsep yaitu life cycle node, di mana status node dapat diatur inaktif, aktif, error, dan shutdown. Nah, memberikan kontrol yang lebih baik atas perilaku sistem saat runtime. Terus selanjutnya itu yang keempat ada interoperabilitas lebih baik karena menggunakan menggunakan data distribution service. ROS 2 ini dapat berkomunikasi dengan sistem lain yang mendukung DDS termasuk dalam sistem industri dan IoT. Jadi di dalam robot operasi sistem yang kedua mendukung termasuk dalam sistem industri dan yang sekarang itu IoT. Nah, kesimpulannya yaitu robot operasi sistem merupakan evolusi dari robot operasi sistem yang pertama yang dirancang dengan arsitektur modern dan terdistribusi tanpa ketergantungan pada ROS master. Nah, ROS master ini dan terdapat pada
ROS 1 sehingga lebih fleksibel dan andal. Dengan menggunakan middleware DDS Data Distribution Service, robot operasi sistem kedua mendukung komunikasi real time, deteksi otomatis antar node, serta konfigurasi quality of service yang dapat mengatur pola komunikasi sesuai kebutuhan aplikasi. Selain itu, fitur life cycle node memberikan kontrol penuh terhadap status operasional tiap node, meningkatkan manajemen sistem saat runtime. ROS 2 ini juga mengintegrasikan sistem keamanan lebih kuat melalui enkripsi data, autentikasi, dan kontrol akses, menjadikannya sangat cocok untuk penggunaan di lingkup industri, aplikasi robotika skala besar yang membutuhkan keandalan dalam keamanan kinerja. Sekian eh, sekian penjelasan ROS 2 pada kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.